Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut lagi untuk sesi ketiga, yaitu mengenai masalah hubungan harga, pattern, dan volume sebagai konfirmator. Harga, pattern, dan volume sebagai konfirmator. Untuk lebih safety lagi, untuk lebih safe lagi, benar nggak penarikan supply and demand kita, apa segala macam itu, kalau kita memakai volume sebagai konfirmator. Untuk lebih safe lagi mengenai masalah pattern kita, kalau kita pakai volume sebagai konfirmator. Dan ini juga untuk menjawab tadi di grup ada yang bilang, Pak, tolong ingatkan mengenai masalah Bapak mau bagi tahu tuh, apa mau beritahu marking supply and demand berdasarkan volume. Nah, gini caranya. Nah, sebelum itu saya lanjutkan lagi tadi terakhir kita bahas tentang si MTEK. Nah, ini saya pula. Nah, MTEK ini tadi ada yang nanya, Pak, kenapa nggak di area 2200 ini area supply atau area demand-nya kayak gitu. Kenapa? Karena ini udah bukan fresh lagi. Udah bukan fresh, sudah disentuh kan di sini. Makanya di sini sempat Belum mantul nih. di-sharing, Pak. Oh iya, oke, makasih. Belum, Pak. Sip. Nah, Antek. Tadi ada yang nanya, Pak, kenapa di 2300-an ini gitu kan? Kenapa nggak di sini? Kenapa nggak di area sini? Ini kan area jelas area demand nih. Iya, benar, ini demand, benar nggak salah kayak gitu. Dan pas di sini memang benar harga rally apa segala macam setelah base ini, ya ini benar, tetapi ini udah nggak fresh lagi. Udah kesentuh kan? Lihat nih. Candle ini yang menunjukkan ada demand, kesentuh naik lagi dia. Nah, maka dari itu yang kita ambil adalah yang agak atasnya lagi dikit. Nah, maka yang kita ambil yang di sini, bukan yang di bawahnya. Kenapa? Karena ini udah tersentuh. Yang kita lihat kan, lihat sebelah kiri, look to the left. Look to the left ya, area-area ini nih. Area base ini. Nah, untuk lebih memastikan benar atau enggaknya itu area supply atau area demand-nya, benar nggak ada kemungkinan pembalikan di situ kayak gitu, atau malah bisa diterobos saja karena itu bukan supply and demand area. Nah, untuk tahu kita perlu yang namanya konfirmator volume. Oke. Untuk volume sendiri itu saya pakai bantuan bot. Oke. Nah, jadi kalau di bot itu, di bot kita ada my chart board group, ini free. Nah, teman-teman bisa ngelihat banyak sekali perintah di sini my chart board grup Telegram ini. Nah, ini saya barusan ngelihat Breeze untuk melihat RRQ-nya. Nah, ini ada macam-macam perintah, bisa ngelihat apa namanya PPA volumenya, bisa ngelihat indikatornya, bisa ngelihat supply and demand-nya, banyak banget. Ada itu juga lihat star rotation, macam-macam. Tinggal tergantung teman-teman mau milih apa. Nah, ada juga, nah kalau ini punya Pak Eko, punya anggota kita, anggota grup Pordi juga. Itu ada grup, ada bot di nah, mana botnya ya? Bentar ya. Ada bot. Ini sama untuk bisa ngelihat supply and demand, terus ngelihat haki. Saya buka dulu bentar nama grupnya. Petre VPI. Bentar ya. Jelid premium. Kok hilang ya? Jelita. Oh, itu dia. Oke, ini nama grupnya Jelita. Nih, Jelita Belajar Ami Broker. Di premium apa di nih Belajar Ami Broker. Linknya di Belajar Ami Broker. Nah, jadi di sini ada macam-macam bot, termasuk nanti masalah SQ9 juga ada di sini.
supply and demand otomatis apa segala macam bisa dilihat di sini. Jadi teman-teman otomatis dia langsung bikinkan support resistant apa. Nah, perintah-perintah boardnya ada di pin message-nya, macam-macam perintahnya. Silakan dilihat aja. Kalau enggak, nah itu dia. Tadi penjelasan di pin message nomor 10. Nih penjelasan-penjelasan. Tinggal lihat yang ada di pin message-nya. Nah, penjelasan chat FLS, watchlist, penjelasan chat tinggal dilihat lah di pinnet message-nya. Nah, ada untuk donasinya juga. Kalau mau donasi silakan, ada macam-macam di sini. Silakan teman-teman ikut. Ini punya Pak Eko. Pak Eko itu anggota grup kita sama Pak Paus juga kontributor di sini, Paus besar kayak gitu. Nah, ini kita untuk lihat volume. Nah, cuma saya pribadi karena saya orangnya ini jujur, saya orangnya agak terbatas lah waktunya gitu kan. Jadi kalau saya tuh dari dulu, dari zaman tahun lalu sampai sekarang itu saya pakai ini. Saya pakai DL Quan Bot. Kenapa saya pakai DL Quan Bot? Karena saya udah hafal perintah-perintahnya. Jadi saya nggak pakai bot yang lain kayak gitu. Tapi kalau teman-teman mau free, ada yang Jelita Belajar Ame Broker sama My Chatbot Group. Tinggal chat aja di Jelita ini, tanya Pak untuk ngelihat VBP gimana, untuk mau lihat volume gimana, silakan dilihat di sini ya. Nah, oke lanjut. Nah, pertama kita untuk ngelihat volume kayak gitu kan, untuk lihat volume dulu. Ini sebelum saya jelasin dasar volume, saya ngeloncat dulu ya. Saya mau ngeloncat dulu. Benar nggak di situ supply demand areanya MTEK? Kita lihat aja di VBP MTEK. VBP IMTK. Aduh. Slash VBP MTEK. Nah, ini MTEK. Terlihat di sini, di sepanjang dari Januari, nanti saya beritahu lagi Bu Merin di grup. Saya lanjut dulu. Jadi sepanjang Januari ini sampai Agustus, volume terbesarnya MTEK itu di mana? Di mana paling banyak terjadi transaksi di situlah yang dinamakan daerah supply dan demand. Ternyata terbesar di sini. Nih, lihat. Antara 2450 sampai 25 ini. Nah, ini terjadi paling banyak supply and demand area. Nomor 2 di mana paling banyak? Di sini. 2250 sampai 2300 di daerah ini. Nah, ini kan di sini. Berarti kalau tadi saya bilang MTEK itu, ini kan di sini tadi tuh 2250 sampai 23. Nah, ini kan kalau gambaran kita di chart kayak gini. Nah, ternyata kalau kita sambungkan sama volume, ternyata dikit banget ini. Kecil range-nya, cuma di sini sampai sini. Berarti kalau kita lihat volumenya, range-nya itu cuma segini loh. Range area supply and demand-nya MTEK. Nah, sementara kita lihat lagi di bawah ini hampir nggak ada likuiditas. Jadi kalau dia mantulnya akan kenceng nih. Nggak ada likuiditas, nggak ada guyuran atau nggak ada apa segala macam. Nah, hambatan pertama di sini 2250. Kelihatan ya, paham ya? Nah, kalau dia berhasil lewat dari hambatan ini, hambatan berikutnya pasti di sini. 2470, 25. Oke. Nah, terus yang kedua, kalau kita ngelihat selama penurunannya aja nih, paling banyak terjadi buangannya tuh di sini. Orang cut loss tuh di sini, 2030. Nah, di bawah-bawah ini kecil sebenarnya buangannya. Jadi kalau dari penurunan sampai sini udah banyak yang take profitnya ada yang buang. Jadi kalau yang warna kuning ini cuma volume total dari garis Juli sampai garis Agustus, 1 bulan. Selama 1 bulan ini paling banyak terjadi transaksi di sini 2470. Nomor 2-nya di sini di 2770.
Kalau bulan Agustus aja yang udah berjalan 20-an hari ini, paling banyak terjadi transaksi di sini. Berikutnya di sini. Nah, karena area ini udah lepas, berarti dia ngejar ke area yang paling banyak transaksi kedua di sini. Dan kebetulan pula area yang banyak transaksi kedua ini adalah area dari sepanjang tahun, dari Januari sampai sekarang, area terjadi nomor 2 paling banyak transaksi. Jadi besar kemungkinan MTEK kalau sampai 2250 akan bikin base dulu lah, atau bisa jadi koreksi. Seperti itu, karena ada halangan gede di sini. Ada supply gede. Oke. Ini saya masuk dengan konfirmasi konfirmasi price action, konfirmasi supply demand, konfirmasi pattern berdasarkan volume. Benar Kak di situ ada volumenya? Nah, kalau benar, wah berarti supply-nya kuat. Atau demand-nya kuat. Oke. Nah, sayangnya untuk DL Kuan Bot ini berbayar. Sebulan 83.000 per bulan, 83.000 untuk DL Kuan Bot ini. Tetapi fiturnya banyak banget sih nih. Ada VPA, VSA apa segala macam yang hampir semuanya berhubungan sama sama volume. Pak Juta, boleh Ya, tanya Pak? ya silakan. Kalau sama Neo BDM di situ ada volume price analysis juga. Apa cukup Sama. memberi gambaran ya Pak? Iya, sama Pak. Sama. Bisa memberi gambaran juga. Soalnya saya pakai itu Pak. Iya, itu alhamdulillah udah cukup sih Pak. Tinggal nanti ini kan, nah ini saya forward ke grup ya, saya forward ke grup belajar. Nanti Bapak tinggal bandingin aja Pak, sama nggak gitu. Siap, siap. Karena ini datanya dari BEI, Bursa Efek Indonesia langsung, harusnya sama. Kayak gitu. Nah cuma kan saya seperti saya sampaikan di kelas bandarmologi juga kan, saya orangnya mah susah untuk move on gitulah Pak. Jadi selama bagi saya ini bantu saya, ya udah gitu. Saya tinggal bayar Pak Rory Barus saja kan. Ya, nggak apa-apa bantu kawan gitu. Nah, intinya seperti itu Pak. Tapi kalau teman-teman pemula, ya saya sarankan memang biaya sih ditekan gitu kan. Kalau ada yang gratis kenapa bayar? Nah silakan, ada di Jelita, ada yang apa tadi My Chatbot Group. My Chatbot Group ini karena Tremel ini di The Traders teman-teman The Traders yang banyak pakai. Kalau grup kita banyak pakai Angelita. Sama aja sih sebenarnya, sama aja. Nah. Oke, lanjut. Sekarang volume. Apa sih volume itu? Apa sih konsep volume itu? Oke. Konsep volume itu ada 3. 4. Sorry, ada 4. Nah, ini dia. Kita buka satu per satu. Intermediate class batch 3. Volume. Nah, saya buka dulu volume at price. Saya apa? Nah, ini dia. Konsep pertama, VAP, volume at price. Indikator volume at price atau disingkat VAP. Bisa teman-teman dibaca sendiri, udah saya bagikan filenya kan, file volume at price di folder volume. Nah, apa itu definisinya? Apa itu jenis-jenisnya? Nah, definisi panjang lebar di sini. Nih, hubungan antara volume dan harga. Gambar di atas indikator volume. Nah,
Ini adalah volume at price. Jadi tadi yang kita bahas panjang lebar di MTech tadi contohnya itu adalah konsep dari volume at price. Di harga berapa banyak terjadi volume. Dan di harga yang paling banyak terjadi di saat itulah bakal terjadi contraction. Contraction artinya kekuatan buyer dan seller seimbang, harga nggak kemana-mana sehingga membuat rentang pergerakan yang singkat, yang kecil-kecil kayak gini nih, kecil-kecil, karena memang volumenya gede. Nah, nomor 2 volume gede di sini. Nah, lihat nih harga ketika di area-area volume ini kecil-kecil areanya. Ini adalah konsep volume at price. Nah, ada 3 jenis volume at price. Dia bilang, nih ada line yang kayak gini, nih. Ada bar, ada buy and sell VAP. Nah, yang tadi di bot tadi, yang di bot itu adalah buy and sell VAP. Nah, buy and sell VAP yang merah ini buy. Sorry. Yang merah ini sell, yang hijau ini buy. Jadi di area ini sebenarnya lebih banyak yang buy masih. MTech ini masih banyak yang buy daripada yang sell. Nih, tuh bisa dilihat di bawahnya tuh merah adalah sell volume, hitam adalah buy volume. Nah, makanya ketika banyak yang sell dan harga juga turun, turunan kemungkinan dalam. Nah, kalau banyak yang buy, banyak yang HK, sellnya dikit, kemungkinan naik dulu harganya. Nih, bisa dilihat hubungan antara volume dan harga. Nah, yang pertama adalah volume at price ini kan. Nah, itu adalah volume nih buy and sell VIP. Jadi di robot tadi tuh udah ditunjukin berapa banyak yang buy, berapa banyak yang sell. Nah, seperti yang kita tahu lebih banyak orang yang pengen buy daripada pengen sell, maka harga naik. Begitu juga sebaliknya. Nah, manfaat indikator VAP. 1, support dan resistance. Perhatikan. Pasti di teman-teman misalnya baru-baru belajar technical, belum nemu nih hal yang kayak gini gitu kan. Jarang lah buku technical yang mengajarkan bahwa volume adalah support dan resistance. Tapi kenyataannya memang seperti itu. Volume itu adalah support dan resistance. Di mana dekat-dekat resistance pasti banyak terjadi orang yang jualan. Banyak tiba-tiba keluar barang, harga turun. Begitu juga sebaliknya. Nih. Kedua, sebagai pola pergerakan harga, seperti dilihat. Nih. Berhasil dia break lepas dia dari area yang ini nih, banyak terjadi volume nih, lepas dia akan langsung kejar area berikutnya. Nah, area berikutnya banyak terjadi perpindahan, lepas dia akan otomatis kejar berikutnya. Enak toh? Ini yang saya maksud dengan supply and demand dikonfirmasi sama volume. Awal saya ngomong supply and demand, berarti supply and demand berikutnya gimana? Nah, kalau lihat chart doang, lihatlah yang menyempit, yang ada base. Nah, kalau udah dihubungkan sama volume, baru terang benderang. Iyalah, ternyata next supply area bukan di sini. Ini kan kalau lihat dari chart doang ya, kalau lihat dari chart doang kan di sini nih Bapak Ibu, kita pikir kan, wah fresh nih di sini. Bukan di sini. Entry di sini. Bisa jadi dibawa turun lagi ke bawah. Kenapa? Karena yang benar adalah nih di sini next demand areanya. Kalau harganya turun nih, kemungkinan mantul pertama di sini, masih jebol juga di sini. Kalau di sini pasti mantul. Karena ini adalah volume terkuat. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu untuk average down atau untuk re-entry adalah misalnya kita udah cut loss di atas, cut loss dulu nih gitu kan, beli lagi. Belinya itu adalah di area yang volumenya paling banyak berikutnya. Paham ya? Gunanya benda nih. Paham kan kenapa Michael Yo kayak dukun? Ketika dia bilang nih, saya lihat volume paling banyak di sini. Disinilah saatnya saya beli. Kan pasti kok cuma nonton videonya bingung kan? Kenapa harus volume? Kenapa apa? Ini jawabannya. Karena di area-area itulah banyak terjadi pembelian yang menyebabkan harga bisa naik kembali.
Di area-area ini harga turun karena di sinilah banyak terjadi penjualan. Sayang dia cuma pakai volume at price ya. Tapi kalau buy and sell volume pasti kelihatan di sini yang merahnya lebih banyak. Oh di sini yang hijaunya lebih banyak. Apalagi di sini bisa jadi hijau semua. Oke. Pak Juta bisa Ah, nanya Pak. lanjut silakan. Untuk yang MTEK tadi Pak, yang ke grafik MTEK tadi kan area supply-nya udah jelas tuh Pak. Harusnya dia tuh nggak tembus tapi kok malah tembus lanjut ke bawah ya Pak. Apa Pak? Yang ini Pak ya? Kan supply-nya udah jelas tuh di 2.200 ya. 24. Demand, kok sorry. Oh demand di 2200. Nah, kok dia lanjut turun ke bawah ya Pak? Nah, masalahnya gini Pak. Masalahnya gini. Kan ini supply-nya udah jelas di sini. Dan seperti yang saya bilang, demandnya kan kuat jelas di sini. Seperti saya bilang, fresh demand area belum tersentuh pasti jadi pantulan. Benar kan dia memenuhi gitu. Nah, tetapi besoknya kita kan tahu nih apa yang kejadian nih. Kenapa MTEK kayak gini kita tahu nih. Bukalapak kan? Bukalapak bikin hal kan? Bukalapak kan anak usahanya MTEK. Dia kena sentimen, Pak. Kena sentimen. Jadi istilahnya kayak yang mau beli di sini ini mengurungkan niatnya. Mengurungkan niatnya beli. Kayak gitu, Pak. Nah, jadi seperti yang saya bilang kita nggak pernah tahu kemana arah harga bergerak kemana kayak gitu. Nah, kalau misalnya kita beli di sini nih di 2200, benar naik dia sampai 2280 kayak gitu kan. Ternyata dia turun lagi 2250, 2240, ya kita harus close posisi. Paling sial di 2220 kita close posisi udah pasti kan kena trailing stop. Nah, mengenai masalah trade plan ini akan saya ajarkan di sesi terakhir sih sekalian psikologisnya. Mindset apa di psikologi trading ya gimana kalau kita trading tuh bisa tenang nggak gitu. Itu nanti di terakhir Pak ya. Tetapi pada intinya, kenapa ini jebol? Ini karena sentimen Pak. Sentimen Bukalapak. Yang niatnya mau beli di sini pun akhirnya jadi mengundurkan niatnya. Itu sih Pak jawabannya. Nah Makasih sekarang Pak. kita tahu bahwa ketika di harga ke sini, udah ada minat beli lagi. Dan Bukalapak kan udah nggak ARB lagi tuh. Nah berarti kemungkinannya ke sini lagi. Kenapa kejar di sini? Karena pasti ada unfilled order di sini. Ada order atau pesanan yang belum terpenuhi. Ini hampir pasti Pak ke sini lagi. Nah, memenuhi pesanan yang ada di sini. Nah, udah pesanan di sini terpenuhi, tinggal kita lihat aja masih kuat nggak buying pressure-nya. Kalau masih kuat masih buying pressure-nya ya ke sini. Dari titik-titik simple kayak gini aja kita bisa entry dulu lah, exit dulu lah, entry dulu, exit dulu tuh aman. Aman. Nggak bakal langsung kayak gorengan gitu kan. Kalau gorengan kan naik 30%, ambrol 30%. Nah, kalau berdasarkan supply demand insya Allah aman. Oke, kayak gitu Pak. Nah, kalau untuk yang di Trading Pro yang di Trading Pro itu setahu saya nggak bisa nunjukin volume jual, tekanan jual atau tekanan belinya nggak bisa nunjukin. Itu hanya nunjukin volume totalnya jadi harga-harga tertentu. Kayak gitu. Nah, saya lanjut ya. Pertama, volume at price ini. Nah, untuk mendeteksi apakah ada akumulasi atau distribusi untuk analisa bandarmologi. Nah, jadi di saat ini di metode 4D yang kita lihat juga ketika harga di supply area ketika harga di supply demand area untuk kita tahu dia mau bakal naik lagi mantul atau jebol ke bawah kita memakai ini bandarmologi. Kita lihat ketika di area-area supply demand itu terjadi akumulasi atau terjadi distribusi. Kalau terjadi distribusi, berarti turun ke bawah. Kalau terjadi akumulasi, berarti mantul lagi, naik lagi ke atas. Itu yang namanya reakumulasi. Udah harga turun, diakumulasi lagi seperti Indi tadi. Ya ini sama lah ya, bandarmologi sama ada akumulasi atau distribusi.
Untuk mengetahui di harga berapa bandar dan retail punya barang. Oh jelas kalau ini. Pas volume gede, ini pasti barangnya bandar. Karena retail nggak mungkin ada duit untuk beli barang sebanyak ini. Nih, barang-barang retail tuh paling ya di sini-sini gitu. Yang langsung bisa hilang ke atas barangnya. Kesimpulannya ya ternyata punya banyak manfaat, memahami lebih dalam mengenai cara menggunakan. Oke. Ini volume at price. Ada pertanyaan sampai di sini dulu sebelum saya lanjutkan? Pak, Hah? untuk melihat volume, Ya. karena kekuatan beli yang kuat atau kekuatan jual yang kuat itu mungkin bisa dilihat seperti trade book nggak sih, Pak? Seperti apa? Dalam trade book. Bisa Pak. Bisa, saya buka ya contohnya ya. Bentar. Ini saya harus login dulu soalnya. Yang pertanyaan di ini saya nggak bisa jawab ya, yang di grup, yang di volume yang di YP itu sama atau enggak, karena saya nggak pernah pakai YP. Tapi tinggal disesuaikan aja Pak, Bu, sama yang ada di yang saya kasih tadi di VBP tadi yang pakai DL Quan ataupun pakai Neo BDM ataupun pakai chatbot atau pakai Jelita, tinggal disamain aja. Kalau sama berarti ya samalah dia. Oke, ini lanjut kita pertanyaan tadi Pak ya. Nah, bisa Pak, kita bisa juga ngelihat apa tadi itu volume banyak jual dan beli itu pakai trade book, bisa. Sebagai contoh, Dimas. Apa lagi nih komputer? Di tempatmu patah-patah nggak? Baru, Pak. Oh, oke. Bentar Pak. Enggak sih, Pak. Waduh. Oke. Nge-lag sekali nih. Nah, ada. Sip. Nah, jadi IMAS di harga 1165, 1160 kelihatan ya? 1165, 1160 sampai ke cuma di 1145. Cuma di 1145 ya. Waduh, ini patah-patah ya. Bentar. Cek 1 2. Masih loading sepertinya, Pak. Nah. Iya, bentar. Ada ya. Oke, saya mohon maaf saya lagi bermasalah bentar, tapi ya udahlah. Nah, jadi gini, lanjut lagi. Jadi tadi kayak seperti IMAS itu kan kelihatan bahwa tidak ada tekanan jual dari 1160 sampai ke bawah-bawah tuh nggak ada tekanan jual. Nah, yang ada tekanan jual di 1165 tuh ada sekitar 40-an ribu lot yang buang, tetapi yang beli ada 60 ribu lot. Nah, sekarang kita lihat di botnya IMAS gitu kan, kita lihat di botnya IMAS ada nggak tekanan buangnya?
Wah, memang minta beliin laptop baru nih kayaknya. Waduh. Mohon maaf Bapak Ibu, mohon maaf banget. Saya perlu 1 menit untuk nge-restart komputer. Ayo.